Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Tanpa terasa, kita sudah berada di hari yang ke-17. Di hari ini, kita mengimani bahwa semua terjadi hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema Panggilan Injil Kristus. Dan tema ini atau topik renungan ini kita dapat baca diambil dari kitab 2 Tesalonika passalnya yang kedua. Kita membaca ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Saudaraku, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Sekali lagi terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kita membaca ayat 13 sampai yang ke-17, berkata demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 16, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ayat 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberkati kita sekalian. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, kita perlu ketahui bersama bahwa sampai memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga, tema kita adalah berbicara atau menggali di seputar kebenaran tentang Injil Kristus. Dan pada edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021, kita akan belajar di bawah topik Panggilan Injil Kristus. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, panggilan Injil Kristus adalah sebuah panggilan yang dihasilkan dari berita Injil, sehingga kita dapat mengerti dan memahami tentang sosok Yesus Kristus
Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sehingga dari dalamnya kita boleh mendapatkan kepastian akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pada pagi hari ini, kita akan melihat kebenaran yang terangkat, atau kita dapat menggali kebenaran dari topik panggilan Injil Kristus, sehingga pemahaman kita tentang firman Tuhan akan semakin mendalam, semakin luas, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, panggilan Injil Kristus ini tentu bertujuan yang pertama adalah di dalam ayat 13 dikatakan demikian, saudaraku. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi, kita berada di dalam topik panggilan Injil Kristus, yaitu dengan tujuan untuk dipilih dan diselamatkan. Jadi pada ayat yang ke-13, seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa tujuan daripada panggilan Injil Kristus adalah untuk kita dipilih dan diselamatkan. Nah, dipilih dan diselamatkan, saudaraku, artinya bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dengan demikian, saudaraku, panggilan Injil Kristus yang dihasilkan dari berita Injil, sehingga kita mengerti, memahami tentang Injil yang sebenarnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita, maka dihasilkan untuk supaya kita dipilih dan diselamatkan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah seperti terungkap atau tercatat pada ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, saudaraku. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua adalah untuk memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Injil Kristus bertujuan untuk supaya kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita itu tak terkatakan. Sungguh indah dan sungguh mulia. Sebagai contoh, apabila kita dianggap oleh dunia ini tidak berarti,
tetapi justru di hadapan Tuhan kita sangat berarti. Dan selanjutnya, apabila kita dianggap oleh dunia ini, kita dianggap hina, tetapi di hadapan Tuhan kita dianggap dan dipandang mulia. Sebab ada satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya berkata bahwa oleh karena engkau sangat berharga dan mulia di mataku, maka aku ini mengasihi engkau. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berarti panggilan Injil Kristus bagi kita adalah untuk kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita yang tak terkatakan itu. Kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang telah memahami dan mengerti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sehingga kemuliaan di dalam Tuhan itu sifatnya privat, dan Tuhan memberikan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Karena itu, pada bacaan kita di pagi hari ini, panggilan Injil Kristus bermaksud supaya kita dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita sekalian. Yang ketiga, saudaraku, tujuan daripada panggilan Injil Kristus adalah terdapat di dalam ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di sini dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Artinya, panggilan Injil Kristus bertujuan untuk supaya kehidupan kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sehat. Dengan demikian, saudaraku, dapat kita katakan bahwa ajaran yang sehat adalah ajaran yang didasarkan pada kebenaran Injil yang bersumber dari Alkitab sebagai firman Tuhan yang dapat kita baca setiap hari. Bila ada ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, bila ada Injil yang bertentangan dengan Alkitab sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, maka itu disebut Injil palsu, Injil yang melenceng dari kebenaran. Itulah sebabnya kita dipanggil dalam Injil Kristus supaya dengan maksud kita berpegang teguh pada ajaran yang sehat, dan dengan ajaran sehat itulah membuat kehidupan kita semakin mendalam dalam pemahaman kita terhadap firman Tuhan, pemahaman kita tentang kebenaran firman-Nya, sehingga kehidupan kita hari demi hari berkualitas di dalam Tuhan. Maksud atau tujuan yang keempat daripada panggilan Injil Kristus adalah terdapat di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17, dan kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dan ia
Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi saudaraku yang kekasih, tujuan yang keempat panggilan Injil Kristus dalam setiap kehidupan kita menurut bacaan ini adalah untuk memperoleh penghiburan yang abadi. Untuk memperoleh penghiburan yang abadi yang menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan dalam perkataan yang baik. Jadi yang keempat adalah untuk memperoleh penghiburan yang abadi, yang menguatkan hati kita, yang dihasilkan oleh karena pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi, panggilan Injil Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan bertujuan untuk supaya memperoleh penghiburan yang abadi yang menguatkan hati kita yang dikerjakan melalui pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penghiburan yang abadi dimaksudkan adalah penghiburan yang kekal selama-lamanya. Artinya, bukanlah penghiburan yang semu atau sementara. Atau dengan kata lain, bukanlah penghiburan yang palsu, tetapi penghiburan yang abadi kekal selama-lamanya. Sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui panggilan Injil Kristus, kita dapat memahami kuasa dan anugerah-Nya sehingga kita dapat memperoleh penghiburan yang abadi di dalam setiap kehidupan kita dalam mengiring Tuhan di dalam dunia ini. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa panggilan Injil Kristus memiliki 4 tujuan. Yang pertama, supaya kita untuk dipilih dan diselamatkan. Yang kedua, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan yang ketiga, supaya kita dapat berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Dan yang keempat, yang terakhir, supaya kita dapat memperoleh penghiburan yang abadi yang menguatkan hati kita yang dihasilkan dari pekerjaan dan perkataan yang baik. Kiranya pelajaran Alkitab, pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita sehingga kita semakin kokoh di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu semakin indah, mulia, dan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Jika di pagi hari ini kami mendapatkan pemahaman yang baru di seputar firman-Mu, biarlah pemahaman kami semakin mendalam akan firman-Mu, sehingga kualitas pengiringan kami kepada Tuhan hari demi hari
semakin berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang saat ini sedang berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha maupun pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Atau bahkan mereka sedang dalam kondisi keadaan sakit yang saat ini dalam proses pemulihan. Kiranya juga Tuhan menolong agar mereka dipulihkan, dikuatkan iman mereka, dan semakin mereka dekat dan melekat dengan Tuhan, sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudaraku, rehat kita di pagi hari ini sekaligus pelajaran Alkitab kiranya dapat memberikan penguatan bagi hati kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Karena itu, jangan sampai kita ketinggalan pelajaran Alkitab dan renungan harian terpadu, atau dapat kita singkat dengan rehat, sehingga kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih saudaraku, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.